Kita jumpa lagi sahabat Dentalia. Nah, kali ini kita akan membahas suatu kasus lagi ya. Tadi di video barusan sudah kita tampilkan. Itu dalam video itu salah satu korban dari tukang gigi ya. Jadi pasien tersebut membuat gigi palsunya beberapa bulan yang lalu, buatnya di tukang gigi. Pastinya pasien sudah lupa ya, kira-kira beberapa bulan atau 1 tahunan terakhir ini yang pakai ya. Jadi di video itu, pada video itu di bawah lidahnya, di dasar lidah itu ada benjolan. Benjolannya kira-kira sebesar jempol, agak keras. Saya palpasi, saya sentuh itu agak kenyal-kenyal gitu, bisa bergerak sedikit, tidak terlalu keras, tapi kenyal-kenyal ya. Kemudian pasiennya itu karena agak besar ya, jadi sulit untuk berbicara. Lidah sulit untuk digerakkan. Untuk maju ke depan, saya suruh maju ke depan, dia sulit untuk menjulurkan lidahnya. Kemudian di dasar lidah juga, di bawahnya rahangnya. Jadi ini gigi atas ya. Jadi misalnya gigi bawah itu di sininya. Nah, itu ada luka. Lukanya agak besar. Tapi yang paling mengganggu ke pasien itu karena ada benjolan tadi. Dan pasien itu juga takut terjadi sesuatu ya, takut tumor atau sesuatu yang ganas. Jadi segera kontrol. Sebenarnya itu sudah beberapa bulan. Nah, itu salah satu salah satu korban dari tukang gigi yang membuatkan gigi palsu tanpa menggunakan standar kesehatan. Nah, di situ selain ada benjolan, otomatis yang tidak sesuai dengan standar kesehatan juga baunya ya pasti khas. Baunya, jadi kita jarak kita ngomong 1 meter aja itu sudah baunya sangat-sangat menyengat. Kemudian dari ininya juga penampilannya ya, jadi ininya sangat kotor dan tidak rata. Jadi yang di situ yang sangat mengganggu selain bau juga penampilannya. Kalau digunakan terus ya itu efeknya akan bertambah parah. Jadi dari kita bisa melihatnya dari beberapa segi. Dari bahannya sendiri, bahannya itu tidak sesuai standar kesehatan. Karena bahan yang digunakan itu menyebabkan kanker, istilahnya karsinogenik. Jadi bahan yang menyebabkan kanker itu disebut karsinogenik. Salah satunya yang digunakan tukang gigi untuk membuat gigi palsu. Kemudian yang bermasalah lagi di sini selain bahannya yang tidak standar kesehatan dan menyebabkan karsinogenik, menyebabkan kanker, kemudian caranya ya, cara membuatnya. Kalau di tukang gigi, caranya itu berdasarkan keterangan pasien, membuatnya itu langsung dikerjakan di dalam mulut, ditumplak-tumplak gitu bahannya, ditumplak-tumplak ya, semacam tukang bangunan, membuat bangunan ya, ditumplak-tumplak gitu, dan sangat panas. Bahan itu bereaksi, jadi bereaksinya itu menyebabkan rasa panas di dalam rongga mulutnya. Jelas saja karena antara powder dan liquidnya yang dicampurkan itu dia menyebabkan panas karena sifatnya bahan ini safe cure. Jadi bisa mengeras dengan sendirinya, dan itu seharusnya tidak dilakukan di dalam mulut, tetapi dilakukan menggunakan model gigi seperti ini ya. Nah, selain cara membuatnya, modelnya pun otomatis sangat mengganggu, sangat tidak estetika karena ya mengerjakannya di dalam mulut, otomatis pinggirannya itu tidak dihaluskan dan permukaan yang kasar itu yang menyebabkan lidahnya itu teriritasi. Jadi awalnya teriritasi,
karena berlangsung lama bisa menyebabkan luka sehingga tubuh kita merespon dengan cara membentuk benjolan tadi. Istilahnya itu epulis ya. Jadi benjolannya itu sebenarnya salah satu bentuk pertahanan tubuh dari kita. Nah, dengan adanya kasus seperti itu, kita juga perlu waspada, kita juga perlu mengedukasi saudara, tetangga, teman, atau siapa saja yang memungkinkan untuk membuat gigi di tukang gigi. Berbeda halnya dengan membuat protesa gigi itu di dokter gigi dengan beberapa tahap yang sebelumnya pasien itu dicetak dulu untuk dibuatkan model gigi seperti ini ya. Jadi ini sudah ada gigi palsunya, jadi giginya itu dicetak kemudian untuk menghasilkan ini. Nah, jadi ini ya. Jadi ini model gigi, kemudian kita cor pakai gips dan inilah kita gunakan buat model kerja. Jadi kita membuat ininya ini di gips ini, di model kerja ini. Setelah itu kita melakukannya dengan beberapa teknik, kemudian di oven dengan tekanan tinggi sehingga terjadi hasilnya seperti ini. Dan hasilnya ini pun tidak langsung digunakan, tapi melalui proses lagi untuk dihaluskan, di finishing. Jadi permukaannya yang tadi bisa dibandingkan ya di video sebelumnya. Nah, permukaan ininya ini, kalau ini halus, tidak melukai mukosa mulut. Tapi kalau yang tadi itu pasti kasar-kasar. Nah, di dalamnya pun ini, ketebalannya pun ini sangat nyaman ya, sudah terukur ketebalannya, nyaman buat di rongga mulut. Sedangkan yang tadi tebal sekali ya, otomatis sangat tidak nyaman dan mengganggu, mungkin fonetiknya juga terganggu. Jadi gigi palsu itu banyak syaratnya, salah satunya dari bahan dan desainnya. Nah, kalau yang ini seperti ini contohnya. Nah, dan ini bisa dilepas. Salah satunya juga yang menyebabkan gigi tadi itu bermasalah, di bawahnya gigi palsunya setelah dibuka ya, setelah saya buka itu, setelah dibuka, bukanya pun sangat sulit karena ditumplek-tumplek. Dan gigi palsu itu tidak bisa dibuka sama pasien selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan tidak bisa dibuka. Sekarang bayangkan, giginya itu di bawahnya itu kan giginya sudah mati, sudah tinggal akar. Kalau itu tertutup bertahun-tahun, akar di bawahnya itu dia akan mengalami pembusukan sehingga bakteri anaerobnya berkembang sangat pesat. Nah, harusnya gigi palsu itu dilepas setiap malam. Jadi ini dilepas, dibersihkan, giginya dibersihkan, ininya pun juga dibersihkan, gigi palsunya. Jadi ini selalu rongga mulutnya selalu bersih gitu ya. Dan ada sirkulasi udara, sirkulasi pembuluh darahnya pun juga akan lancar karena setelah ini dilepas, diistirahatkan, tidak ada tekanan di sini. Itu salah satu penyebabnya kenapa seperti itu ya. Jadi marilah kita memulai hidup sehat dari diri kita sendiri dan dari orang-orang terdekat kita. Jadi seperti itu salah satu contoh kasus. Banyak hal sih yang banyak, sebenarnya banyak sekali contoh kasusnya. Itu salah satu yang terdokumentasi oleh saya. Jadi seperti itu salah satu korban tukang gigi ya. Efeknya luar biasa, bisa menyebabkan kanker. Dan itu juga tidak sedikit yang seperti itu, hanya tidak terdata saja, tidak dilaporkan seperti itu. Ini juga. Jadi kalau misalnya giginya full, ini seperti ini ya modelnya. Ini sudah nggak ada giginya semua kan. Nah, ini sudah nggak ada giginya. Ini salah satunya. Ini pun permukaannya ini halus dan rapi. Otomatis buat kita ngomong lebih pede ya, karena tidak mengganggu lawan bicara. Kitanya juga bisa tampil prima dengan penampilan yang maksimal, yang menyerupai, tidak sama persis tapi menyerupai gigi yang normal, gigi yang aslinya. Jadi marilah kita mengedukasi
orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Selain itu, sisa akar yang di bawah tadi kan banyak kumannya pastinya ya, perkembangannya sangat banyak. Kuman yang ada di rongga mulut itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jadi sekarang penyakit yang dari rongga mulut itu, bakteri yang ada di rongga mulut itu bisa menyebar ke seluruh tubuh dan bisa menyebabkan penyakit sistemik. Jadi tidak hanya, kalau dulu stigmanya penyakit diabetes menyebabkan masalah di rongga mulut, tetapi sekarang masalah di rongga mulut juga bisa menyebabkan penyakit sistemik. Jadi banyak kasus yang penyakit-penyakit sistemik seperti jantung, ginjal, kemudian diabetes, hipertensi, salah satunya disebabkan oleh kondisi rongga mulut yang tidak sehat. Mari kita sayangi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.